10 tahun lalu, aku menanam mimpi di atas tanah warisan ayah. Mimpi kecil, rumah dengan 2 kamar, dapur bersih, dan ruang tamu yang bisa menampung tetangga saat lebaran. Tapi harga semen tidak menyesuaikan dengan isi dompet. Maka ku buka pintu pada sebuah kata yang setiap ustadz bilang, haram, riba. Entah karena bodoh, entah karena terpaksa. Dulu kupikir, asal niatku baik, Tuhan akan maklum. Aku sholat 5 waktu, bahkan berjamaah. Ikut pengajian, infak meski tak seberapa. Tapi tiap bulan, ada angka yang tak pernah bisa kudahului. Cicilan. Bulan demi bulan, bunga berjalan seperti iblis tak berkaki, tak terdengar, tapi terus mendekap. Sampai-sampai aku lupa, mana yang lebih dulu, sholat subuh atau tagihan dari bank. Bapak rajin ke masjid ya, kata tetangga. Mereka tak tahu, aku lebih takut pada debt collector daripada malaikat maut. Doaku makin panjang, tapi utangku juga. Apakah Tuhan marah? Atau ini bagian dari pelajaran? Setiap pengajian, Ustadz bicara tentang keberkahan, tentang riba sebagai perang dengan Tuhan. Aku diam di pojok saf belakang, ingin bertanya, kalau saya sudah terjebak, lalu bagaimana? Tapi lidahku keluh, karena takut jawaban mereka tak memberi jalan keluar, hanya menambah sesak. Aku bukan orang jahat, hanya lelaki biasa yang ingin anaknya punya kamar sendiri, yang ingin istri bisa masak tanpa takut genteng bocor, yang ingin disebut kepala keluarga, meski tak pernah menang atas angka di rekening. Pernah satu malam, aku menangis dalam sujud, bukan meminta lunas, tapi bertanya, apakah engkau masih mendengarkannya, Rob? Atau aku sudah terlalu lama tenggelam dalam dosa cicilan? Tiap pagi, aku membuka toko kelontong kecil, laba 1.000, 2.000, tapi tak pernah cukup untuk menutup masa lalu. Waktu jalan, anak tumbuh, tapi utang seperti jin yang beranak pinak. Kadang aku iri melihat orang yang rumahnya sederhana, tapi tidurnya nyenyak. Sedang aku yang punya rumah permanen, malah hidup seperti buronan. Tapi mungkin ini bagian dari takdirku. Amor fati, cinta pada takdir, bahkan yang menyakitkan. Kini aku berhenti berharap utangku lunas dengan keajaiban. Tapi aku belajar menyayangi rasa sesak di dada, menerima bahwa ada beban yang tak bisa hilang, tapi bisa disyukuri karena membuatku tetap dekat dengan sajadah. Aku belajar mencintai kenyataan bahwa tak semua yang terlihat sukses di luar damai di dalam, bahwa tak semua yang dekat dengan masjid jauh dari hutang. Mungkin Tuhan memang tidak mengangkat bebanku, tapi Dia menguatkan pundakku. Dan mungkin itulah doa yang benar-benar dijawab. Tidak semua doa membuat beban hilang. Kadang, doa justru membuat kita lebih kuat menanggungnya. Dan itu juga bentuk cinta dari Tuhan.